Oke teman-teman, Cokro TV masih seru perdebatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, masih ada polemik di masyarakat dan kita juga mau melihat lebih jernih lagi tentang konten, latar belakang maupun implikasi-implikasi ke depan diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang luar biasa ini. Saya Eko Kuntadi didampingin Mas Ahmad Sahal yang nanti akan mengampu diskusi ini. Kita kedatangan ada dua tamu penting hari ini yang akan memberikan wawasan kita tentang undang-undang ini. Yang pertama ada Mas Raden Pardede. Selamat datang Mas Raden di Cokro TV. Mas Raden ini adalah staf ahli Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi. Kemudian yang kedua Bang Rijal Marangeng atau Mas Celi. Ya. Makasih Mas Celi kehadirannya di sini, politisi dari Partai Golkar yang akan memberikan kita juga perspektif tentang baik perspektif sosial, kemudian perspektif politik tentang undang-undang ini. Mungkin yang pertama saya mau dapat informasi atau background dulu nih buat kita dari Mas Raden. Ini kan undang-undang ini kalau kita lihat melahirkan banyak protes, banyak biaya sosialnya gede banget gitu loh. Ada bakar-bakaran, ada apa. Saya berpikir sepenting apa sih undang-undang ini sehingga kemudian pemerintah atau Pak Jokowi terus mendorong even dengan biaya sosial yang agak seru itu. Mungkin kita bisa dijelaskan nih betapa sepenting apa hadirnya undang-undang ini bagi kita. Toh ini adalah undang-undang omnibus yang pertama dalam sejarah Republik ya. Kita Betul. Sebelumnya tidak pernah punya pengalaman. Ini yang pertama dan kita juga mengalami pandemi yang pertama juga. Jadi kondisi ini bercampur. Kalau pandemi semuanya yang pertama sih. Pertama semuanya. Ya. Monggo Mas Raden, barangkali diberikan kita gambaran sedikit ini. Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat Pak Jokowi, even pada saat periode pertama, dia sudah menggagas untuk melakukan reformasi ekonomi. Ya. Intinya kan dia ingin memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Jadi waktu itu mulai tahun 2015 keluarlah dengan paket ekonomi waktu itu, yang ujungnya paketnya 16, ya. Itu melalui Perpres, ya, peraturan presiden atau kalau di Amerika disebutkan itu executive order. Dan kami waktu itu kebetulan diminta, saya orang swasta, diminta untuk melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan itu. Dan selama 2 tahun kami mengikutinya dan harus diakui tidak terlampau efektif. Ya, hasilnya waktu itu. Kenapa begitu? Kita lakukan evaluasi, ya, monitoring evaluasi, kita lihat kenapa tidak efektif. Ternyata dari 16 paket ini dia kan hanya Perpres. Tingkatan di atasnya adalah ada undang-undang, ya. Undang-undang ini semua boleh dikatakan sangat rumit sekali dan cenderung ini undang-undang ini adalah sangat bertentangan satu dengan lainnya. Jadi Perpres itu sendiri ujungnya tidak berhasil melakukan reformasi. Ya, undang-undang di tingkat kementerian lembaga itu sangat rumit, apalagi antar lembaga. Jadi antar kementerian satu dengan kementerian lain. Kita tahu kalau kita membuat satu kebijakan itu pasti itu ada dampaknya kepada kelembagaan yang lain. Dan juga kebijakan ini mungkin kalau implementasinya juga harus melalui daerah. Dan kita tahu waktu itu, kita lihat perdanya bukan main banyaknya, 14.000, 16 ribuan lebih. Ya, dan demikian juga peraturan di pusat juga 8 ribuan lebih ini. Jadi demikian rumitnya dan sungsang. Ibarat orang sungsang, jadi antara satu dengan rumit sekali. Jadi itu akhirnya memang reformasinya boleh dikatakan half-baked, bahkan mungkin tidak efektif kalau boleh saya katakan di situ. Nah dari situ kita mulai melihat, kelihatannya kita harus melakukan reformasi perundang-undangan ini. Dalam arti mungkin harus dilakukan, kalau ekonomi ini mau jalan,
kita harus streamline seluruh undang-undang kita ini. Nah itu dasarnya kita pikir-pikir, kita cari, ya kita harus buat omnibus. Namanya omnibus karena dia menyangkut sekitar 70 sampai 80 undang-undang waktu itu yang kita harus beresin. Nah itu adalah dasar pertama. Jadi sesudah itu kalau nggak salah pun itu pada saat beliau mau calon presiden sudah mengutarakan bahwa harus lakukan reformasi ini. Calon presiden 2019. 19. Jadi sudah ada itu. Jadi kalau dikatakan kadang-kadang ini ujuk-ujuk, nggak ada ujuk-ujuk ini. Itu satu argumen. Intinya adalah supaya ini semua lebih sederhana. Intinya kan kalau makin mudah, makin sederhana, makin cepat kan makin bagus. Jangan dibalik-balik. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Ini kan konteks yang salah selama ini yang kita anut itu loh. Itu yang pertama saya pikir menjadi dasarnya. Tentu COVID-19 ini, dengan adanya COVID-19 itu makin lebih kuat lagi. Sebelumnya pun kalau kita lihat data-data kita, perbandingan dengan berbagai negara lain, ya namanya ease of doing business, bagaimana kita kemudahan berusaha, demikian juga daya saing kita di dalam investasi, kita itu jauh sekali di bawah. Nah, kita coba perbaiki waktu itu dengan Presiden menyatakan bahwa kita akan mencoba menjadi nomor 14 atau nomor berapa itu, ya. Tapi mentok kita di 70, nggak bisa lagi. Ya, karena tadi itu kerumitan-kerumitan itu. Nah, COVID-19 ini mempercepat lagi. Percepatannya itu kenapa? Karena memang dengan adanya COVID-19 ini, kita lihat bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi, perubahan perilaku ekonomi. Yang kalau kita tidak melakukan perubahan dengan cepat juga di dalam cara melayani masyarakat ini, di dalam cara melayani dunia usaha, maka kita sesudah pasca COVID ini makin lama tertinggal. Jadi menurut saya lahirnya yang kita sebutkan cipta kerja ini itu menjadi sangat relevan dan lebih relevan lagi dengan adanya COVID-19 ini, ya, untuk mengejar ketertinggalan kita yang lalu dan juga pada saat yang sama kita akan lebih siap nanti di pasca COVID-19. Itu loh. Itu saya pikir yang menjadi dasar kenapa Undang-Undang Ciptaker ini menjadi penting dan makin relevan ke depan ini. Kalau Mas Celi barangkali, Mas, dari sisi ini dari kan sisi kata-kata dulu, saya lebih suka omnibus law. Omnibus Law, ya. Dari Undang-undang omnibus. Undang-undang Ya Omnibus sama Law itu, aja. ya. Karena ada kata omni. Omni itu kan semua dalam bahasa Latin. Kenapa saya suka? Kebetulan dalam buku Thomas Hobbes itu Leviathan ada ungkapan yang sangat terkenal. Perang semua melawan semua. Perang semua melawan semua. Jadi apa? Omni kontra omnes lah, kayak kira-kira apa itu frasa yang pas tuh. Intinya omni itu artinya semua. Semua. Jadi semua artinya ini kan tadi dia mau jelasin tuh ada 16 paket executive order tapi tidak efektif. Kenapa? Karena di atasnya ada undang-undang. Ya Darwin sama Radin bilang ya udah semua undang-undang yang ada kita satukan, kita kumpulin supaya kita revisi kembali apa yang harus kita lakukan supaya orang berusaha ini lebih mudah, supaya orang pedagang kecil mau bikin perusahaan nih, apa sih syaratnya, kan sekarang ini lebih mudah mau bikin. Jadi semangat dasarnya itu seperti apa ya? Udah deh, ini kan undang-undang buatan kita juga, buatan manusia. Ya kitab suci ada yang nggak boleh diubah. Tapi kalau undang-undang, nah kita coba kumpulin, kita ubah supaya dia mencerminkan semangat zaman yang baru, tuntutan yang baru, perkembangan ekonomi yang baru, teknologi yang baru. Nah, karena itu memang by nature ya ini agak rumit karena dia menyangkut semua. Omni gitu. Tetapi karena itu pula kita harus bersyukur bahwa ini dilakukan sekarang. Yang harusnya dilakukan dulu hari pada saat kita masih sistem otoritarian, kita masih
gampang perintah-perintahnya. Tapi kan dulu yang dilakukan zaman Pak Harto deregulasi namanya dalam jangka 8 tahun, ya executive order seperti kata Pak Raden tadi. Pakto, paket Oktober, Paknov, paket November, ngubah ini. Kalau sekarang, udah deh kita lakukan secara omni semuanya, satukan, kita wujudkan dalam 11 klaster. Kita ubah ini, supaya semangatnya agak harmonis satu dengan yang lain, supaya cocok, lebih sederhana. Nah, kira-kira kalau kita mau satukan semuanya, kalau kita mau cari semangatnya ada pada pidato Pak Jokowi. Beberapa kali, terutama waktu setelah selesai Pilpres kemarin, dia bilang saya akan memangkas ini. Saya waktu kecil itu masuk SMP aja nggak pasti apakah saya bisa SMP karena secara ekonomi kesulitan. Saya masuk SMA juga nggak pasti ekonomi kesulitan. Saya masuk universitas, saya dibantu oleh keluarga saya, paman yang kebetulan lebih mampu. Saya kemudian menjadi pengusaha, mempelajari, membangkitkan perusahaan. Nah, mungkin dari pengalaman hidupnya menghadapi, membuka usaha, dia berhadapan dengan pertanyaan penting. Kenapa kok berusaha di Indonesia ini begitu rumit, begitu berbelit-belit, peraturan kok nggak pernah jelas, nggak pernah sederhana, berhadapan dengan pemerintah kok selalu ada masalah-masalah yang tak terduga dan tidak bisa dipikirkan sebelumnya, akhirnya jadi lama, jadi kadang-kadang harus. Nah, itulah esensi dari kalau kita mau ada jiwanya Omnibus Law ini, kira-kira jiwanya itu. Yang lain technicalities-nya, bagaimana mengatur berbagai elemen yang ada, kalau disingkat dalam bahasa Pak Raden, Pak Dede ini, 11 klaster yang ada itu menjadi koheren, menjadi sinkron satu dan lainnya, dengan semangat memudahkan orang untuk mau berusaha, berinvestasi. Nah, bahwa nanti dalam praktek bisa kita wujudkan secara operasional, itu masih harus kita lihat bagaimana penerjemahannya. Tetapi sebagai fondasi legalnya, ini justru pertama kali dalam sejarah Indonesia hal ini dilakukan. Inilah sejarah kita yang unik dan dilakukan dalam sistem demokrasi. Di situ bagusnya kita melakukan reformasi ekonomi pertama kali yang begini ambisius, begini menyeluruh cakupannya. Dan kita lewat DPR dengan perdebatan para wakil rakyat, dan sekarang juga bisa dikritik. Di zaman Pak Harto kan tinggal perintah. Di zaman sebelumnya kita ditekan oleh IMF untuk melakukan reformasi. Kita ditekan oleh utang yang menumpuk pada tahun 60-an, akhir 60-an untuk melakukan reformasi. Nah, sekarang kita nggak ditekan siapa-siapa. Kita ditekan oleh zaman yang berubah. Kita lakukan satu upaya historis untuk reformasi ekonomi, dan buat saya inilah gunanya presiden yang dipilih demokratis supaya berani melakukan terobosan. Dan untuk itu kita harus memberi apresiasi kepada Pak Jokowi bahwa kalau menjadi presiden dan tidak mau dikritik, kalau cuma mau cari senangnya nggak perlu gini-gini ya. Tapi kalau mau presiden dan berarti 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi orang melihat sejarah Indonesia akan selalu muncul nama Jokowi. Oke, dan saya yakin bahwa akibatnya ini akan positif, sehingga seorang presiden, seorang pemimpin akan dikenang karena itu. Itulah gunanya menjadi presiden. Kalau cuma mau sekedar berkuasa, ya bisa saja, tapi tidak akan dikenang 10-20 tahun atau generasi-generasi yang mendatang. Karena itu, ya kritik boleh saja, bagus kan, namanya juga demokrasi. Tetapi kepada Pak Jokowi kita sampaikan apresiasi bahwa inilah bagusnya menjadi presiden, dipilih secara demokratis, melakukan satu upaya terobosan tanpa executive order, ada perdebatan, ada ini, tapi in the end inilah yang kita patut syukuri sejauh ini. Oke, menarik ya. Kalau Mas Celi dan Mas Raden bilang inilah saatnya yang tepat, ini terobosan. Nah, yang menariknya para pengkritik UU Cipta Kerja justru mempertanyakan kenapa sekarang. Gitu ya. Jadi kritik terhadap UU Cipta Kerja itu kan mungkin bisa diklasifikasi beberapa hal lah. Pertama soal momentum.
Ini kan lagi pandemi, orang lagi susah gitu ya. Kenapa bikin undang-undang yang membikin tadi social cost-nya besar gitu loh, banyak protes, banyak kekecewaan dan seterusnya. Yang kedua, proses legislasinya. Itu kritik yang selalu kita dengar ya. Kalau soal pandemi dulu kan. Nah, itu. Kalau kita lagi susah, apa kita terus merenung? Justru kalau kita lagi susah, kita lakukan upaya yang positif. Seperti kata Pak Raden, supaya begitu pandemi berakhir, kita lebih siap untuk mengejar peluang-peluang baru. Kan lebih positif. Artinya justru sekarang. Justru sekarang. Ya sama juga seperti orang sudah expect akan ada hujan ini. Kita tahu akan ada banjir. Oke. Ya kita harus justru misalkan beli payungnya harus sekarang. Bukan pada saat hujan. Nanti kita beli payung ya bukan pada saat hujan kita perbaiki kanal-kanal kita. Justru sekarang harus dilakukan itu. Karena kita tahu sesudah COVID ini selesai, ya untuk recovery ini orang akan berlomba. Nah kalau kita tidak melakukan persiapan sekarang, kita akan jauh-jauh tertinggal. Itu yang kami katakan itu menjadi relevan justru karena adanya COVID ini dan harus dilakukan sekarang supaya kita nanti tidak basah, supaya kita nanti tidak kebanjiran. Tapi orang banyak kritik karena undang-undang ini sangat menguntungkan pengusaha, terutama bahwa Ini kalau pengusaha kecil, pengusaha juga bukan. Gini, ya itu kadang-kadang kalau saya melihatnya polarisasi antara pengusaha dengan pekerja dengan undang-undang ini sebetulnya jangan dipertentangkan. Justru di sini menurut saya antara pemberi kerja dengan yang bekerja ini adalah saudara kembar. Itu saudara kembar yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah kalau kita lihat siapa pemberi kerja ini, kalau kita lihat ya pemberi kerja pengusaha besar ada dan jumlahnya tidak banyak. Kemudian pengusaha menengah jumlahnya lebih banyak. Pengusaha kecil lebih banyak lagi. Pengusaha UMKM menurut data dari Kemenkop itu 65 juta. Itu pengusaha juga dan mereka pemberi kerja. Dan juga rumah tangga ini juga pemberi kerja. Nah itu totalnya ini semua ratusan jutaan. Nah pekerja berapa? 130 juta. Nah, itu jangan dipertentangkan dua hal ini. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini, di satu sisi dia memberikan kemudahan orang supaya mudah berusaha. Kepada 110 juta lebih pengusaha-pengusaha ini, apakah wira swasta kecil, ya, apakah dia menengah, apakah besar. Ingat, rumah tangga atau sekarang ibu-ibu rumah tangga karena COVID ini sekarang mereka masak di rumah terus jual kue. Itu pengusaha, iya pengusaha, mungkin dia akan mempekerjakan satu orang dan itu akan makin banyak sekarang ini. Ya, itu akan tertolong dengan undang-undang ini. Ya, mereka akan disederhanakan, dimudahkan semua usahanya. Antara yang besar dengan yang kecil, kalau yang kecil, kalau risikonya tidak ada, dia cukup mendaftar. Nggak perlu dia harus ngurus sana ke meja 5-6. Nggak perlu cukup dia harus untuk mendaftar untuk bikin perusahaan. Iya, tinggal mendaftar saja lewat online. Kalau dia pengusaha besar, kalau dia memang risikonya besar, ya dia harus bikin AMDAL contohnya. Kalau ada usaha kecil, misalkan dia hanya buka salon di rumah, ngapain dia harus bikin persoalan banyak sekali? Dia akan bayar, katakan kalau ada bikin usaha PT lah, PT kecil pun dengan 2-3 orang, kita harus bayar, bahkan notaris. Notaris berapa? Ini Notaris saja berapa? Pakai cara sekarang. Iya. Notaris berapa? Nanti tidak perlu lagi itu langsung. Jadi dimudahkan semuanya. Dengan dimudahkan semua ini, baik itu bagaimana berusaha, bagaimana berinvestasi, dimudahkan semuanya, maka mereka punya ruang, ada tambahan ruang, apakah itu tenaga atau resources yang lain atau uang, untuk juga bisa mengadopsi teknologi, untuk juga bisa mengembangkan usahanya. Dengan dia mengembangkan usahanya, maka permintaan terhadap dunia kerjanya akan ada, pekerjaannya akan ada. Itu loh. Yang kedua, mungkin yang tidak kalah pentingnya kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang ditambah di samping memang ada orang yang bekerja, di samping itu sekarang ditambah dengan kita sebutkan jaminan pekerja, ya, ada unemployment insurance. Jadi ada itu. Yang kedua adalah kalau kita lihat sebelum unemployment insurance ini ada juga sekarang pelatihan-pelatihan.
termasuk yang disebutkan kartu prakerja itu bagian dari itu semua, supaya mereka itu bisa memperbaiki keterampilan mereka. Mereka lebih punya banyak keterampilan. Jadi kalaupun orang tidak bekerja atau mereka lepas, mereka masuk ke memperbaiki keterampilannya dulu. Tapi sesudah itu, kalaupun tidak lagi, ada bantalan lagi. Itu yang namanya sekarang ini dengan jaring pengaman sosial itu. Termasuk tadi unemployment insurance. Juga bantuan-bantuan sosial yang lain. Jadi sekarang ini kita mencoba melengkapi itu. Kalau kita lihat dengan ini, orang yang bekerja, tidak bekerja, ada training-trainingnya. Kalau itu yang kita sebutkan dengan active labor market ini. Kalau tidak ada training lagi, kalaupun dia tidak bisa bekerja, ada lagi bantalan berikutnya. Jadi kalaupun jatuh, dia tidak akan terjerembab jatuh kepalanya di lantai. Dia ada bantalan namanya. Nah itu yang kita lengkapi dengan ini semua, itu loh. Dan yang saya katakan tadi, dengan begitu majunya nanti makin banyak orang yang wira swasta, UMKM dimudahkan membuka pekerjaan, maka kita akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Jadi kita harus melihat konteks yang lebih luas dari sini. Jangan mempertentangkan juga antara pekerja Dengan pemberi dunia kerja usaha, gitu ya. pemberi kerja. Itu menurut saya saudara kembar. Pekerja atau buruh kan nasibnya kan tidak tergantung hanya pada pesangon misalnya kan yang kemarin atau gaji, tetapi kan tergantung pada banyak hal lain, termasuk apa yang dikatakan oleh Raden kan. Ini kan kebijakan sosial itu harus dilihat secara menyeluruh. Ini konsepnya negara kesejahteraan Indonesia lah. Salah satu komponennya kan ada masalah gaji minimum, ada masalah pesangon. Tapi kan nasib buruh itu kan tergantung juga tadi apakah asuransi kesehatan bagus dan lebih meningkat, apakah asuransi pengangguran bagus dan meningkat, apakah bantuan langsung sosial kalau ada tiba-tiba ada apa-apa yang kayak kemarin pemerintah kirim cash, itu kan semua bantuan dan bisa kena pada buruh yang menganggur atau segala macam. Jadi kita harus melihat ini sebagai satu paket keutuhan konsep sosial tentang negara kesejahteraan dan itulah sebenarnya salah satu komponennya yang disebut dengan Omnibus Law. Nah, memang nasib buruh itu persis seperti kata Raden, ya tergantung nasib pengusaha juga. Orang bekerja kan harus ada yang mempekerjakan, harus ada perusahaan besarnya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar dan kecilnya tidak tumbuh, ya yang bekerja juga nggak akan. Ada satu hukum besi dalam soal ekonomi dan kesejahteraan orang banyak ini. Kalau tidak ada pertumbuhan, hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan yang membuat buruh itu dan nasib semua orang meningkat. Dengan atau tanpa serikat buruh, dengan atau tanpa organisasi buruh. Jadi kalau ekonomi pertumbuhannya meningkat, lebih banyak orang bekerja dengan menguntungkan, lebih produktif, maka nasib semua orang termasuk buruh akan meningkat. Otomatis gitu ya. Otomatis. Itu hukum alam. Ya tentu saja ada yang meningkat cepat, ada ini, tapi kan secara umum. Nah, semangat omnibus undang-undang omnibus ini adalah membuka semakin banyak kemungkinan supaya pertumbuhan itu secara menyeluruh bisa lebih cepat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Indonesia ini kan Pak Raden ini ekonomi yang bagus dan ekonomi yang bagus lain akan melihat. Sebelum COVID, ini kalau COVID kan kasus khusus yang melanda dunia. Kita bertumbuh 5%. Kita penduduk sekian, kita kalau mau menjadi negara maju dengan penghasilan minimal 12.000 dolar per kapita, itu kan diperlukan berapa lama sih dan berapa cepat pertumbuhan. Dalam hitungan-hitungan itu, kalau kita tidak bertumbuh lebih 5% dalam sekian periode ke depan, bisa-bisa kita nggak akan jadi negara maju. Mau nggak kita kayak Jepang, kayak Singapura, kayak Eropa, kayak Amerika, menjadi negara maju kayak Korea. Negara maju artinya yang tadi buruh bukan lagi berdebat dan berantem untuk gaji upah minimum 4 juta atau 3 juta, tapi kayak di Amerika sekarang sudah middle income-nya itu sudah 50 juta kalau kita pakai ukuran kita sekarang. Nah, itu kan sudah levelnya udah beda. Nah, untuk ke sana kan harus ada gerak bersama yang cepat. Kira-kira kalau kita mau ambil esensinya Omnibus Law ini ya di situlah kira-kira kalau kita mau ambil esensinya. Saya mau ini sebentar masalah. Kalau seandainya hari ini pemerintah nggak bikin Omnibus Law, apa akibatnya bagi Indonesia? 2 tahun yang akan datang. Iya, 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Saya mencoba membuat satu model lihat ini ya. Jadi memang pertumbuhan kita sekarang ini kan
katakan sebelum COVID ini sekitar 5%-an. Kalau kita business as usual, ini kan kita sudah turun ini, katakan di kuartal kedua kita minus 5,3%. Kami melihat mungkin kita hanya bisa, meskipun nanti bertumbuh sempat 5%, tapi dia akan turun lagi. Jadi dugaan saya kita akan nanti stuck di sekitar 3%-an pertumbuhannya. Nah, jadi ada yang memang extraordinary, yang hilang akibat daripada COVID ini. Nah, ini saya bolak-balik mengenai COVID ini, karena pada saat terjadi COVID ini, terjadi perubahan struktural. Akan ada pekerjaan yang benar-benar hilang selamanya. Contohnya ini saya harus katakan dengan terus terang ini. Contohnya adalah pekerjaan daripada pedagang-pedagang, katakan yang di Mangga 2. Pekerja-pekerja pedagang yang di pasar-pasar itu akan banyak yang hilang. Sudah online. Karena online. Sesudah kita mengalami COVID ini, kita lihat aja ibu-ibu kita sendiri itu membelinya sekarang lewat online. Dan dilihat melalui survei pun dikatakan di situ, melalui survei Saiful Mujani, survei manapun, BPS juga menyatakan begitu, bahwa sesudah COVID ini, kebiasaan yang baru sekarang sesudah COVID ini akan diteruskan. Bahkan kita misalkan yang webinar-webinar itu akan terus seperti itu. Kemudian orang bekerja dari rumah juga akan diteruskan banyak orang. Jadi terjadi perubahan. Jadi boleh saya katakan akan terjadi job loss. Jadi lapangan pekerjaan itu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, oleh karena itu Omnibus Law ini membuat itu lebih fleksibel. Nah, itu yang kami katakan tadi. Kita harus mentrain orang kita ini supaya lebih produktif, supaya dengan keterampilan yang baru. Nah, tanpa itu dilakukan, maka kita tidak akan bahkan bisa kembali ke 5%. Nggak mungkin bisa tidak kembali. mungkin kembali. Contoh juga yang lebih lanjut lagi, apa yang saya katakan tadi, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang hilang tadi, dari teman-teman kita yang bekerja katakan menjadi pedagang itu. Kalau kita tidak lakukan perubahan-perubahan di dalam keterampilan daripada orang ini, dan kita lakukan reskilling atau upskilling, ya, mereka tidak akan pernah bisa bekerja sebagai pedagang lagi. Harus ada skill yang baru. Nah, dengan Omnibus Law ini, wira swasta baru akan lebih mudah. Dia akan lebih mudah misalkan bikin pekerjaan baru, apakah dia bikin satu PT di rumah sendiri. Bisa dengan mudah itu. Itu yang di-encourage sekarang. Jadi kita jangan melihat orang menjadi pekerja, tetapi juga menciptakan kerja dengan dia menjadi wira swasta kecil di rumahnya masing-masing, yang juga mungkin bisa menyerap 1-2 orang. Itulah yang diharapkan sekarang ini. Dan dia harus berubah. Kalau business as usual, ya seperti yang kami katakan tadi, negara lain sudah duluan dari kita. Sesudah nanti COVID ini, kalau kita business as usual, kita akan makin jauh tertinggal. Tadi apa yang dikatakan oleh Mas Celi ini yang disebutkan bahwa kita harus melewati middle income trap. Yang disebutkan penghasilan kita akan selamanya di bawah $12.000 per kapita. Itu akan terjadi kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan struktural yang digagas oleh Omnibus Law ini menjadi salah satu di depannya. Penduduk kita masih banyak penduduk muda. Kalau udah kayak Jepang, udah banyak yang sudah tua, penduduk tua Eropa. semua ya. Nah, masalahnya Jepang sudah kaya baru tua. Ya. Kalau kita tua dulu nggak kaya-kaya di sini, jadi masalah. Itu buat kaum ekonom jadi masalah besar. Makanya ada istilah mereka, tua sebelum kaya itu bahaya banget karena middle. Jadi kita ya kayak kita gini-gini terus, negara lain akan lebih mudah kan. Tapi intinya kan itu kan. Yang menarik adalah bahwa Pak Jokowi mau melakukan itu sekarang, kan juga berpikirnya kan sama kan. Nah kalau misalnya sekarang digagalkan atau ditunda atau direvisi, 3,5 tahun pemerintahan Jokowi yang tersisa pasti sudah tidak akan berisi apa-apa lagi, karena dia akan ini kan inisiatif yang bagus dan besar. Kalau ini digagalkan, lalu terus
orang termotivasi lagi untuk berbuat yang baik bagaimana ya? Karena kan tindakan-tindakan kecil yang tidak jelas. Nah, akhirnya kan arahnya pemerintahan yang sudah bagus dipilih oleh kita bersama nih, menang besar nih, itu dengan ini kan punya arah yang jelas. Ya tentu saja ada yang nggak setuju ya, namanya demokrasi, kebijakan sebesar ini kalau semua orang setuju malah kita curiga ada kenapa nih. Tetapi jangan salah bahwa ini dari segi demokrasi dan kebijakan ini udah bagus sekali. Kalau terlalu banyak desakan sehingga Pak Jokowinya misalnya Ragu gitu loh ya. begini, di dalam pemerintahan itu kan ada yang berpikiran seperti kita, menganggap bahwa ini penting, ini baik, membuka ekonomi. Tapi kan ada juga tidak semuanya begitu. Ya, kaum statis, kaum dirigis, kaum yang berpikiran cara lama kan juga di luar dan di dalam pemerintahan menunggu kesempatan untuk juga mempengaruhi kebijakan. Nah, kalau itu terlalu kuat, kan sayang banget. Sekarang ini bagus nih, ya kita tinggal awasi supaya memang terwujud. Tapi kalau the skor pemerintahan goyah dan tidak jelas mau kemana karena desakan yang bertubi-tubi, kan yang rugi kita semua. Seperti kata Pak Raden, ini jangan-jangan semua orang yang mau berbuat yang baik dan yang berjangka panjang itu akan ragu. Pak Jokowi ini koalisinya 70% loh. Dia menangnya kan hampir 60%. Lah bayangin presiden lain yang cuma menang 50,1 loh atau 51. Koalisinya cuma 55%. Mana berani dia bikin terobosan lagi, dia akan lihat, bahaya di Indonesia ini. Kalau bikin terobosan, gila kita dihajar kiri dan kanan gitu loh. Oleh kawan dan lawan. Jadi kepada teman-teman yang kita tahu supaya niatnya bagus, ukur-ukur juga reaksinya. Pelajarin dulu Mas, jangan nggak tahu terus banyak kritik yang nggak jelas. Akhirnya yang mau berbuat baik jadi ragu. Ini kan jangka panjangnya bahaya banget tuh. Demokrasi kita harus produce something tangible. Itu pertaruhannya. Kalau demokrasi, tapi pembangunan ekonominya akan turun terus over time, demokrasinya nggak akan tahan. Tapi kalau demokrasi di mana seperti kata Pak Radi bilang ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, demokrasi punya legitimasi yang mengakar. Iya kan? Nah, itu yang paling penting poinnya menurut saya. Para penentang UU Cipta Kerja itu kan rata-rata atau banyak yang bilang gini, UU Cipta Kerja ini misalnya NU ya, PBNU bilang tujuannya bagus, niat presiden untuk mendatangkan investasi bagus, kemudian mensimplifikasi, menyederhanakan begitu banyak aturan bagus, cuma prosesnya yang menurut mereka bermasalah. Yang tadi saya sebut aspek legislasinya yang dikritik. Saya kira kritik ini yang paling banyak. Ya, jadi pertama, dianggap kok buru-buru banget, seakan-akan ada proses yang dilewati lah gitu. Dilewatin gitu ya. Kemudian yang kedua ada UU-nya ini yang mana? Ada beberapa versi, ada 4 versi atau 3 versi. Kemudian yang ketiga soal ada beberapa pasal dan ayat yang tiba-tiba muncul setelah diketok gitu. Jadi kalau pakai bahasa Tempo itu diketik setelah diketok. Gitu. Jadi ini taunya Tempo aja kalau itu. Jadi niatnya baik tapi cara memasaknya untuk menjadi produk legislasi itu cacat gitu menurut para pengkritik. Itu gimana Mas Raden dan Mas? Iya. Saya dulu nanti Mas Cele bisa nambahin itu. Pertama, seperti tadi kita tahu semua, belum pernah kita punya Omnibus Law, undang-undang yang sebesar ini, ya belum pernah. Jadi tentu mungkin juga ada kekurangan sana-sini, kita harus akui. Tetapi juga yang para pengamat hukum juga mungkin mereka juga nggak tahu juga bagaimana yang sebenarnya ini. Ya kan sama seperti COVID-19 ini. Siapa sih yang sok tahu bisa mengatasi ini? Nggak ada yang bisa klaim bahwa mereka bisa mengatasi. Kira-kira begitu. Jadi kita harus melihat on balance ini. Jadi mungkin juga ya kita baru belajar mengenai Omnibus Law. Kemudian para pengamat juga belajar juga mengenai Omnibus Law. Kita harus sadar akan hal itu. Ya, tapi niat baiknya tadi kalau kita sudah melihat niat baiknya benar, substansinya benar bahwa ini sesuatu yang baru, itu kan sudah bagus sekali itu. Gitu. Yang kedua kembali like it or not, ya suka tidak suka COVID-19 ini juga kan membuat perubahan-perubahan sana sini. Cara berkomunikasi kita lihat misalkan itu
Sekarang kan lewat online semuanya. Kalau dulu kan kalau ada apa-apa kita ketemu muka ke muka, harus bertemu satu pihak dengan pihak lain. Ya pihak yang keberatan ketemu dengan pihak misalkan pemerintah atau DPR harus tatap muka. Ini kan tidak tatap muka. Belum semua kita menjadi familiar dengan cara even memakai Zoom, pakai apa, ini belum semuanya gitu loh. Jadi ini kita harus melihat dalam constraint dengan hambatan-hambatan ini. Dikatakan bahwa ini tidak sesuai. Ya, kalau menurut DPR, saya bukan orang DPR, mereka sudah punya tata tertib. Termasuk yang dikatakan tadi bahwa mereka menyerahkan ini ke pemerintah sesudah 1 minggu kan. Dan kalau ada typo-typo, mereka bisa memperbaikinya. Nah itu sesudah aturan. Itu berdasarkan DPR, saya kutip seperti itu. Jadi intinya kalau boleh saya katakan, Omnibus Law sesuatu yang baru, ya kita masing-masing belajar. Yang kedua, dalam constraint COVID ini, cara kita berkomunikasi, cara kita melakukan namanya temu dengan pemangku kepentingan juga berbeda. Tetapi kalau substansinya dan niatnya baik, terus apa lagi? Mungkin itu yang kita harus perhatikan. Ya, benar. Jadi memang undang-undang sekompleks ini kan memang pasti banyak kekurangan lah. Kita nggak bilang bahwa ini produk sempurna yang bagus banget ya, bagus isinya, keinginannya most of the time, tetapi kan ada celah-celahnya. Nah, kalau soal proses legislasinya, bagaimana dia menjadi undang-undang, itu banyak yang tidak mengerti sebenarnya bagaimana sebenarnya proses legislasi itu secara sah dan baik. Tentu saja satu hal yang harus kita ketahui, koalisi pendukung Pak Jokowi itu 70%. Di dalam parlemen kalau menguasai 70%, dia bisa menciptakan undang-undang apapun sejauh 70% tidak terpecah. Karena in the end, kecuali mengubah konstitusi kan 50% plus satu kalau dibuat pemungutan suaranya kan di dalam parlemen, bukan kita bikin pemilu lagi kan, di dalam parlemen. Jadi kalau menguasai parlemen 70%, secara prinsip dia bisa menghasilkan undang-undang apapun di bawah konstitusi. Ya, kalau konstitusi kan 2/3. Nah, karena itu yang selebihnya itu technicalities internal DPR. Itu yang disebut dengan tatib DPR. Nah, setahu saya memang di seluruh parlemen di dunia ini yang demokratis tidak ada kewajiban bahwa untuk lahirnya sebuah undang-undang harus konsultasi dulu dengan profesor, universitas, doktor, ulama, tidak ada. Yang ada proses politik. Misalnya saja, kan kita yang memilih tuh yang di DPR tuh kalau memang concern dan memperhatikan dari awal semua organisasi itu sudah mulai hubungin fraksi di mana dia bernaung, misalnya kalau dia anggota parlemen itu, atau individu aktif bisa menghubungi wakil-wakilnya. Itu yang terjadi. Dan kalau individu bisa, organisasi dan perusahaan juga bisa. Kalau di Amerika atau di Eropa kan ada organisasi pengusaha baja, pengusaha mobil, pengusaha senjata. Itu semua akan berinteraksi, menitipkan pasal-pasal keinginannya. Individu aktif juga ada yang begitu. Menulis di koran, menghubungi. Nah, saya nggak tahu yang teman-teman yang protes pada proses itu maksudnya apa di sini dalam proses legislasi. Ini kan haknya DPR membuat undang-undang, bukan hak saya sebagai perorangan, bukan hak serikat buruh. Ini haknya DPR membuat undang-undang, itu konstitusi. Karena itu mereka punya tatib. Sejauh tatibnya itu mereka sudah ikuti, ya. Itu mereka sudah bisa mengatakan, terakhir mereka rapat sidang pleno suara mayoritas. Ada 2 yang nggak setuju loh, bukan berarti semua setuju loh. Dua fraksi, Demokrat dan PKS tidak setuju. Tidak ada yang bilang bahwa tidak dibuka. Gimana nggak dibuka? Dibuka di dalam pengertian demokrasi, yaitu proses persidangan, proses pembicaraan, proses perdebatan. Lah kalau ada profesor dari universitas bilang, saya kok nggak diajak atau lah memang siapa kemarin kan kamu belum tentu kalau kamu diajak kamu kasih ide yang bagus kan. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong sama teman-teman, kita sudah undang kok perwakilan dari universitas ini, dari kaum ini kaum itu, sampai di sini mereka bikin paper ngaco tuh papernya, bahasa Indonesia aja nggak bagus, bisa aja kan. Dan tidak ada kewajiban DPR untuk mendengarkan itu dan mendengarkan political wisdom. Kewajiban kewajiban dia mendengarkan, mengikuti apa yang suara pemilihnya, kan dia sudah dipilih, kita yang milih terbuka. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman yang protes soal proses itu keliru melihat
proses itu seperti apa. Nah, memang ada katanya Tempo berkata bahwa draft kalimat ya yang diputuskan dalam sidang setelah 7 hari itu berubah. Itu kan tinggal dibuktikan berubah. Kalau berubah kata tanpa pengertian berubah itu kan ya ada bahasa Indonesia gitu yang diperbaiki, bukan pengertian. Kalau nitip pasal itu maksudnya apa? Nitip pasal kalau diketik kan dalam proses perjalanan ini kan di balik kan Pak, Badan Legislatif itu kan bisa saja ada tawar menawar. Tawar menawar demokrasi, kalau nggak mau tawar menawar jangan mau demokrasi. Tawar menawar antara partai, tawar menawar antar kepentingan, tawar menawar antar individu itu biasa dalam proses pembuatan undang-undang. Nah, kalau yang dikatakan oleh Tempo itu itu penyalahgunaan, itu saya nggak tahu apakah itu kriminal, kan sudah disepakati pengusaha boleh membuka usaha ABC, ya kan itu yang disepakati diketok tang. Tiba-tiba ada bilang setelah itu masukin D juga loh, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan kalau itu kan tinggal pembuktian sebelum rapat, setelah rapat gitu loh, nggak ada hubungan dengan bahayanya demokrasi gitu loh. Itu tidak membatalkan yang disahkan ya. Ya yang disahkan aja, yang dibatalkan ya titipan itu gitu kan. Semuanya punya dokumen. Dan itu tidak mengatakan bahwa Indonesia demokrasinya rusak gitu loh, atau dibajak oleh oligarki gitu loh. Itu hal yang berbeda. Ini kan kadang-kadang kita mencampur adukan banyak hal yang terlalu kesusu mengatakan bahwa demokrasi kita rusak. Mungkin karena kecewa undang-undang KPK kemarin. Ya saya juga semuanya kecewa lah kita. Tapi kan kalau itu jelek, ya sekarang bagus. Jangan yang bagus kita bilang jelek karena yang ada yang pengalaman sebelumnya jelek gitu loh. Nggak boleh kayak gitu, harus fair. Jadi menurut Mas Celi, protes yang sekarang meluas dan kekecewaan terhadap UU Cipta Kerja itu sebenarnya nggak berdiri sendiri ya. Itu ada hubungannya dengan kekecewaan sebelumnya terhadap Jokowi, terhadap kasus KPK, KUHP, dan seterusnya. Tapi satu hal, kalau soal menyangkut buruh, selalu upaya deregulasi dari zaman kapanpun. Kalau zaman Pak Harto kan nggak bisa, bukan apa-apa kan, otoriter. Kalau demokrasi, begitu ada deregulasi, pasti lawan. Entah kenapa ini sudah hukum politik ekonomi sudah. Di zaman Thatcher, zaman Ronald Reagan, pertama kali dia berhadapan itu kan buruh airport, bandara internasional, bandara domestik, yang punya hak-hak khusus, mereka mogok kan, berlama-lama, dan Thatcher bilang, oke, kalau kamu nggak balik kita ganti. Nah, bukan Thatcher, Reagan kalau yang buruh airport. Jadi saya nggak, Macron sekarang ya buruh juga. Nah, saya nggak tahu, mungkin tadi kata Raden, pengertian lama tentang saya ini sejahtera karena apa? Kalau kata kita, kamu sejahtera karena hakmu dijamin, sekaligus karena perusahaan tempatmu bekerja itu tumbuh. Dan beruntung. Iya. Kalau dia rugi, ya makanya. Dan ada satu hal yang kita tahu, perlindungan buruh selalu bagus buat buruh yang bekerja, tetapi tidak bagus buat buruh yang tidak bekerja, orang yang mencari kerja. Mau jadi buruh. Namanya juga perlindungan di dalam kan, luar dalam. Di dalam dilindungi, di luar bagaimana dong? Masalahnya adalah yang di luar ini makin banyak jumlahnya. Kalau kita nggak buka ini, mereka nggak masuk. Nah, jadi itu barangkali hukum bersihnya, di mana setiap upaya melonggarkan ekonomi, membuka usaha lebih banyak, selalu bertentangan dengan organisasi buruh existing, buruh yang ada. Kenapa? Karena buruh masa depan belum punya organisasi. Anak muda yang belum bekerja tidak punya organisasi. Pengangguran nggak punya organisasi. Captive pada organisasi gitu. Jadi kan dengan begitu kan kita tidak bisa bilang bahwa buruh menentang omnibus law, yang buruh yang mana. Pertanyaannya itu. Nah, ini soal protes ya, soal penentangan. Selain soal prosesnya, ada juga kan penentangan soal substansi, soal konten. Pertama tadi soal dianggap bahwa UU Cipta Kerja ini tidak berpihak pada buruh, kemudian isu lingkungan, terus dikuasai oleh oligarki, dan hal lain dianggap terlalu sentralistis. Nah, ini sentralistis artinya tiba-tiba menjadi sangat terpusat kepada pemerintah pusat. Mungkin bisa menanggapi Mas Celi dan Mas Raden
Kita punya waktu berapa lagi, Mas? Ya, sebetulnya. Kali ya. Kami melakukan penelitian waktu itu ya di tahun 2017 ya. Kita melakukan penelitian 2017. Kemudian juga kita juga waktu itu merefer kepada apa yang dilakukan oleh teman-teman di KSP termasuk Kuntoro dan Subroto waktu itu. Soalnya di belakangnya. Dan mereka melihat demikian rumitnya persoalan-persoalan yang di daerah. Ya. Nah, dengan desentralisasi ini memang bagus seperti ditelusuri oleh banyak pihak, ada bagusnya tetapi juga ada kelemahannya. Seperti kita tahu bahwa begitu banyak perda-perda yang muncul sesudah desentralisasi ini, dan kadangkala antara satu tempat dengan tempat lain itu tidak sama. Jadi kalau saya berusaha, katakan berusaha properti, itu mengurus satu usaha properti saya, katakan di Kabupaten A dengan di Kabupaten B, itu berbeda-beda. Jadi tidak ada standar atau norma ya di dalam pelayanan itu. Jadi kan akan memusingkan saya sebagai misalkan di dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lebih lanjut lagi sebetulnya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD, kami juga melakukan hal yang sama, itu bahwa memang banyaknya perda-perda ini itu menyusahkan dunia usaha. Ya, sulit sekali dunia usaha. Dan mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi, atau disebutkan ini menjadi rahasia umum lah, karena perda-perda itu menjadi sumber yang disalahgunakan, baik oleh itu pejabat maupun para mungkin pejabat daerah atau juga mungkin kepala daerah di tempat masing-masing. Dari hasil penelitian kami juga, saya pernah mewawancarai beberapa bupati ya. Saya tanya ke mereka, sebetulnya pada saat Anda mau jadi bupati waktu itu berapa sih pengeluaran Anda untuk biaya kampanye dan biaya yang lain-lain itu? Oh, dia bilang, wah cukup besar. Ya. Dan waktu itu saya ngitung, waktu penelitian itu dengan di Buletin Indonesian Economy, saya sebutkan numbers-nya itu, ya cukup besar sekali, sangat besar sekali. Nah, tentu ada juga memang dari kepala daerah itu yang dengan serius, ya saya hibahkan uang saya. Nah, itu bagus sekali. Tapi tidak banyak juga yang tidak kecil juga, atau mungkin cukup banyak juga yang sebetulnya mereka berhutang. Dan dari mana sumber keuangan mereka untuk membiayai kemudian biaya yang sudah mereka keluarkan itu? Ya termasuk mungkin dari meja-meja tadi, ya, yang biaya-biaya dari perizinan yang muncul tiba-tiba itu yang tidak standar itu. Tapi yang perlu saya garis bawahi, tidak semua kepala daerah melakukan itu. Tapi artinya ada peluang-peluang itu. Nah, tentu hal seperti ini tidak bisa disamaratakan seperti yang kami katakan tadi, di beberapa tempat cukup banyak ya. Dan itu menjadi penghambat yang sangat besar sekali buat dunia usaha, tapi sekaligus juga mungkin buat para pejabat atau kepala daerah yang memang ada keinginan untuk melakukan penyalahgunaan atau korupsi, jadi terbuka lebar. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas sekali memang itu dikurangi. Boleh dikatakan kalau bisa online saja. Jadi pertemuan lewat meja-meja itu jadi berkurang. Ya meja itu kan bukan sekedar meja yang bisa dilewati, ada sesuatu di meja itu, ya kan. Nah, itulah sebetulnya yang kita kurangi ya dengan Cipta Kerja ini. Jadi intinya kita mau menjadi satu negara yang lebih modern lah, yang hilang hal-hal seperti itu, yang memudahkan dunia usaha. Bahwa dengan adanya Cipta Kerja ini memudahkan dunia usaha dan memotong meja-meja banyak sekali. Mungkin akan ada juga yang dirugikan para pemburu rente di situ tadi itu. Tapi saya pikir seperti yang kami katakan tadi di awal, kalau kita terus melakukan praktek-praktek seperti itu,
ya kita harus terus menjadi negara-negara gurem aja, tertinggal aja di bawah sana. Kalau kita mau menjadi negara modern dan maju, ya kita harus melakukan perubahan itu. Itu yang saya sebutkan menjadi syarat utama, necessary condition kalau kita mau menjadi negara maju. Pilihannya adalah mau menjadi negara gurem atau menjadi negara modern yang maju. Ya menurut saya pilihan kita tentu harus menjadi negara yang maju dan modern. Karena itulah cita-cita kita semua. Jadi kalau Pemda, di sini kan memang ada satu problem, bukan problem ya, isu desentralisasi dan sentralisasi kan, tapi banyak orang nggak mengerti ininya gitu. Kan kita setelah desentralisasi 2 dekade lebih kan, semua orang setuju semangatnya, tapi kan sebagian produknya dalam bentuk perda yang semakin banyak, itu membuat kan ya tumpang tindih peraturan nasional segala macam. Ini kan yang mau dibenahin kan sebenarnya intinya kan mengurangi peraturan ya, termasuk peraturan Pemda. Jadi kalau peraturannya diambil kan tidak berarti desentralisasinya dibalikin, peraturannya dikurangi karena memberikan kewenangan pemerintah. Kan kita menghargai para bupati dan pejabat lokal kita yang terpilih secara demokratis loh. Ya kan? Tapi kan memerintah dengan baik dalam sistem demokrasi lokal kan tidak harus bikin perda dalam pengertian itu kan, membangun jembatan, merapikan kota segala macam. Memang kan ada juga yang bilang kalau kawasan hutan boleh dong kita yang kasih izin, jangan Jakarta gitu. Kalau ini laut, pantai kita dong, masa Jakarta semua. Nah itu kan itu teknis dan perlu kompromi. Tetapi semangatnya adalah bahwa yang mau berusaha, mau dari Jakarta ke Sumatera Selatan, mau orang Sumatera Selatan sendiri, harus dimudahkan berusahanya. Apakah Pemdanya dikurangin atau pemerintah pusat itu kan teknisnya. Tetapi jangan karena ini peraturan pusat, maka tetap aja sulit berusaha karena peraturan pusatnya yang nggak bagus. Atau sebaliknya, peraturan Pemdanya nggak bagus. Jadi yang mau dipangkas ini kan memangkas kesulitannya. Oke, dalam konsekuensi kewenangan Pemda jadi terbatasi atau dikurangi, dibatasi ya memang ini semangatnya mengurangi sebenarnya kan, mengharmoniskan. Jadi kalau soal kewenangan desentralisasi, semangatnya tidak berubah. Ini kan, saya kebetulan lagi berdebat sama teman soal Yopi Hidayat. Dibandingkan dengan Thatcher, jangan lupa loh, Inggris dan Indonesia dua-duanya itu unitary state, negara kesatuan. Ya, negara kesatuan itu kalau memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah itu melimpahkan kewenangannya. Itu bedanya dengan kalau negara federal itu kewenangan daerah dilimpahkan ke pusat. Jadi dibalik, kita itu konstitusinya unitary state, bukan federal state. Sama dengan Inggris. Karena itu waktu Thatcher itu menderegulasi ekonomi dan menjual BUMN. Nah, kita kan nggak menjual BUMN karena nggak ada yang berani di Indonesia menjual BUMN. Swastanisasi kan enggak. Tetapi kita deregulasi sama dengan Thatcher, mengurangi peran negara secara aturan di dalam ekonomi. Tapi orang lupa pada saat yang sama, Thatcher itu dalam hubungan pusat daerah menegaskan kembali otoritas London terhadap Edinburgh, terhadap negara kota-kota, kerajaan-kerajaan anggota di Inggris yang mau banyak minta kewenangan pusat. Nanti di era Tony Blair baru devolution dimulai. Tapi Thatcher sentralisasi dalam pengertian pusat daerah, ya, deregulasi, liberalisasi dalam pengertian peran negara dalam ekonomi. Jadi yang diliberalkan itu bukan hanya ekonomi di London, termasuk ekonomi di Edinburgh yang tadi minta perlakuan khusus dalam soal kewenangan. Nah, apakah Jokowi omnibusnya kayak Thatcher apa bukan? Kalau saya terlepas dari berbagai perbedaannya, mirip-mirip dalam pengertian itu. Ya, kurangi, benahi, harmoniskan peran negara dalam ekonomi. Kemudian di daerah-daerah ini kalau sudah terlalu banyak yang rumit, coba streamline kan, tetapi komandonya harus di pusat. Kenapa? Karena kita negara unitary state, negara kesatuan. Kita bukan federal state. Lain kalau konstitusinya kita ubah. Oke, jadi kepada teman-teman daerah, makanya saya baca Anies Baswedan ini mau kumpulkan gubernur segala macam, saya nggak tahu benar apa enggak. Ini salah kaprah nih. Dia nggak menjadi presiden dalam level yang berbeda gitu loh. Dia gubernur. Gubernur itu di Indonesia mewakili dua hal. Dia dipilih langsung, dia pilih juga wakil pemerintah pusat di daerah. Jangan lupa. Nah, karena itu kita harus mendudukkan peran pemerintahan yang benar. Kalau menurut saya, banyak yang berbicara soal ini,
tidak memahami fondasinya negara kesatuan Indonesia. Tapi banyak orang kan gini, ada gium nih, mungkin yang menjelang akhir nih, ada gium gini. Kita ini banyak undang-undang, banyak aturan bagus-bagus, implementasinya babak belur. Saya ingin tahu kira-kira kesiapan birokrasi kita untuk mengadop undang-undang yang luar biasa ini, kemudian menjadi perubahan perilaku birokrasi, gimana peluangnya, Mas Raden? Karena itu konsentrasi kita kan pada akhirnya kan. Jadi undang-undang satu hal, turunan dan implikasinya dalam satu hal lain. Ini menurut saya kita punya waktu untuk mengawal ini semua. Jadi partisipasi daripada stakeholders itu saya kira menjadi penting sekali. Memang sesudah ada undang-undang ini akan ada PP, ya, peraturan pelaksanaan baik itu di tingkat Perpres nanti maupun di tingkat kementerian. Itu akan ada. Nah, kita harapkan akan ada masukan-masukan mengenai ini. Yang kedua, saya itu selalu melihat bahwa tidak ada yang perfect. Oleh karena itu, harus dibuka kemungkinan kita melakukan fine tuning di dalam PP, dalam Kepres, dalam mungkin keputusan kementerian ini. Oleh karena itu, kita menurut saya desak saja, ini nggak ada salahnya kita desak bahwa nanti akan ada apakah itu di kantor kementerian, di kantor Kemenko atau di kantor Presiden, ada yang melakukan implementasinya untuk memastikan ini jalan atau tidak. Jadi ada monitoring evaluasi yang mungkin harus melakukan perubahan sana-sini, melakukan fine tuning untuk memastikan bahwa dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini memang sangat baik dan positif kepada masyarakat. Kalau ini belum bagus, ya dilakukan perubahan sana-sini. Itu dia. Jadi mungkin itu yang perlu. Jangan kita anggap bahwa sekali jalan itu langsung perfect. Ini tidak perfect. Jadi kita harus buka kemungkinan kita melakukan fine tuning. Ini yang mungkin either di kantor presiden atau di Menko itu terserah. Tapi harus dibuka kemungkinan melakukan fine tuning ini karena intinya adalah bukan soal undang-undangnya, intinya juga bukan soal PP-nya, tapi efektif dan dirasakan masyarakat dampaknya. Ya, memang kalau undang-undangnya semrawut pasti berantakan. kecuali kalau mau tidak pedulikan undang-undang. Tapi kan nggak boleh loh. Karena itu ya yang bisa kita lakukan sekarang kan secara rasional berdebat, melihat supaya aturannya benar dulu. Dari situ kita berharap aksi-aksi dan tindakan yang muncul jadi benar. Kan jangan kita bilang ya kalau bisa saja nanti operasionalisasinya nggak benar, bisa saja. Ya kan? Karena itu kita kawal. Tapi kalau dari segi aturan aja udah nggak benar kan susah nih. Ya kan? Jadi karena kan manusia datang pergi. Ya. Organisasi juga naik turun kan. Tapi kan yang tetap itu, makanya kan negara itu apa sih? Negara itu ya, sistem hukum, satu legal fact gitu. Itu yang berdaulat. Kan kita kan datang pergi, tetapi hukum ini yang mengatur kita semua, yang punya macam-macam kepentingan. Kalau hukum ini nggak benar kan susah. Karena itu kita harus membuat hukum yang ringkas, sederhana, harmonis satu dengan lainnya. Dan itu yang kita harapkan, itu belum tentu menghasilkan interaksi yang bagus. Tapi kalau itu aja susah, ini interaksinya akan centang perenang dalam jangka panjang. Kita nggak bicara 1-2 pemerintahan kan. Karena itu penting sekali produk hukum ini. Mudah-mudahan lah kita kawal semuanya, teman-teman akhirnya ya terutama adik-adik mahasiswa. Kalau kaum buruh kita bujuk, tapi kan kita tahu bahwa ya itu dunia modern seperti itu. Tetapi adik-adik mahasiswa ini ya harus lebih luas pemikirannya, harus lebih kalau ini sebagai latihan untuk berpartisipasi bagus kita tepuk tangan. Namanya mahasiswa ya biasalah, harus latihan. Tetapi in the end mereka harus membuka pikiran. Makanya aksi tanpa intellectual exercise juga agak bagus. Jadi beraksi
berdemonstrasi, tapi harus membaca buku, berdiskusi, berdialog dengan teman supaya pandangannya lebih luas sehingga dia mematangkan calon-calon pemimpin yang baru. Katakanlah sekarang buat teman-teman yang masih menentang ini kan undang-undang sudah jadi. Ya ngomong sama Pak Raden, nggak jelas. Teman-teman undang-undang sudah jadi, kemudian sisi apa yang bisa dikawal? Biasanya kan kalau perpres kan nggak ada perdebatan seru kayak undang-undang, tiba-tiba keluar saja, atau Kepmen kan tiba-tiba keluar saja. Nah, bagaimana cara kita mengawal, karena undang-undang ini memang sifatnya umum kan harus diturunkan. Kemudian teknisnya nanti tidak, katakanlah bagi teman-teman buruh nggak merugikan buruh, bagi teman-teman yang aktivis lingkungan nggak merugikan gitu. Gimana cara mereka secara terus-menerus memberikan masukan agar nanti perpresnya lebih clear gitu? Itu memang harus dibuat wadahnya. Jadi wadahnya adalah itu yang kita sebutkan dengan adanya satu wadah untuk bisa selalu menerima masukan. Ini kan demokrasi memang begitu. Jadi memang kita harus buka itu. Kalau tidak dibuka kan kekecewaan ini akan menjadi meledak ya. Oleh karena itu dibuka, itu yang kami katakan tadi itu, apakah melalui monitoring evaluasi tadi itu di kantor presiden, kantor Menko. Jadi pemerintah harus membuka itu. Itu intinya. Kalau tidak dibuka itu persoalan juga. Tapi itu pun akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Kita tahu bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Ya. Jadi tidak perfect semuanya, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu harus terus komunikasi antara stakeholders dengan pemerintah harus terus dilanjutkan. Hanya itu yang bisa kita sebutkan. Lewat media, lewat mana itu tetap saja harus dibuka. Semua ruang-ruang untuk melakukan komunikasi itu harus tetap terbuka. Itu intinya. Mas Ar? Ya terakhir Bang Faisal Basri di dalam beberapa tweetnya maupun di tulisannya kan bilang bahwa kalau mau mendatangkan investasi itu bukan dengan UU Cipta Kerja tapi dengan membereskan korupsi, kata dia kan, karena korupsi itulah problemnya, orang nggak mau berinvestasi karena ada korupsi. Nah tadi Mas Raden bilang bahwa UU Cipta Kerja itu justru mempreventing ya, mencegah kemungkinan Korupsi. terjadinya pungli, terjadinya korupsi melalui peraturan dan seterusnya. Jadi, nah sementara kaum aktivis itu kan agak merosot kepercayaannya kepada Pak Jokowi karena UU KPK gitu ya. Jadi ini gimana caranya supaya image bahwa UU Cipta Kerja ini menjadi sesuatu yang tidak dianggap sebagai angin surga gitu. Begini, kalau saya melihatnya begini, kita harus melihat satu demi satu ya. Tentu kita melihat dulu substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita tadi itu, saya juga berbicara dengan teman-teman di pendidikan ya. Jadi saya ketemu dengan 16 guru besar dari berbagai universitas dari timur sampai dengan barat gitu. Prinsipnya sama saja, substansi mereka setuju. Gitu loh. Nah memang kadang-kadang di sana sini kembali ada yang kurang ya, apakah tadi disebutkan apakah itu undang-undang KPK atau apa ini. Tapi kan kita bicara mengenai substansi daripada undang-undang ini dulu, Cipta Kerja dulu ya. Yang sana bisa tidak setuju, tapi jangan juga kita jadi mematikan yang baik gitu loh. Jadi ini kan baik gitu. Jadi bisa saja tidak setuju 1-2, tapi ada konsep yang baik di sini, jangan pula kita jadi menentang ini, karena ini baik untuk semua kita, untuk masyarakat, untuk dunia usaha, maupun untuk bekerja, itu loh. Mas Celi mungkin, oke, closing. Ya tentu saja, ya kita ingin supaya korupsi makin dikit lah, artinya itu semua orang sama, dan Faisal Basri kan paling getol tuh, ngomongin sama lah. Cuma masalahnya, hubungan investasi dan korupsi ini kan nggak bisa, masa ada teori Faisal Basri, korupsi tinggi, investasi kurang. Ini negara dulu zaman Pak Harto kan korupsi mungkin lebih dari sekarang, tapi investasi orang bilang mau lancar banget gitu. Nggak. Ya soal inilah hubungan antara investasi dan korupsi itu kan agak sedikit kompleks lah. Nah tapi bahwa pertaruhannya kan apakah Omnibus Law ini
bisa mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu salah satunya meningkatnya investasi. Ya. Kan? Teorinya adalah bahwa semakin gampang orang berusaha, semakin cepat orang bisa membuka usaha, semakin berkurang peraturan yang membelit. Bukan tidak ada peraturan ya, yang membelit dan tidak konsisten, itu semakin mau orang meresikokan kan uang nih. Iya. Yang namanya investasi itu kan istilah. Pada intinya orang naruh uang, ada uang tabungan saya atau tabungan orang saya pinjam, saya putarkan dalam dunia real. Asumsinya kan saya akan beruntung suatu waktu, dan kalau saya untung saya bisa ambil keuntungannya, ada jaminan hukum di situ. Barang yang saya pertaruhkan dijamin oleh peraturan. Itu kan investasi namanya. Ya saya kira logis sekali bahwa peraturannya kalau sederhana dan jelas, orang akan lebih mau meresikokan hartanya atau harta pinjaman dari orang-orang yang dia kumpulkan. Itu kan logis. Oke, terima kasih Bang Mas Raden, Pak Dede, Mas Rijal Marangeng. Diskusinya sebetulnya luar biasa seru. Tapi ada satu kesimpulan kita bahwa undang-undang ini sudah diketuk di DPR, sekarang sudah ada di tangan Presiden, tinggal ditandatangani kemudian jadi undang-undang. Kemarin baru RUU, sekarang akan jadi undang-undang. Tapi kemudian nggak berhenti sampai di situ. Peran aktif kita semua sebagai masyarakat masih terus dibutuhkan, karena turunannya masih ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan menteri dan segala macamnya. Dan ini memang mau tidak mau tetap membutuhkan pengawalan publik agar cita-cita besar dari undang-undang ini bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi perhatiannya di acara kita. Saya Eko Kuntadi dan Mas Ahmad Sahal, juga Kita mengucapkan narasumber terima kasih kita. juga kepada narasumber. Ya, terima kasih kepada narasumber Balik kasih dua-duanya. Oke, kita sudahi. Terima kasih sekali lagi. Mas, serobot kopinya dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.